Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 3 Agustus 2025, hari biasa Minggu biasa ke-18. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan pengasih dan penyayang, dampingilah kami abdi-abdi-Mu dan limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami. Kami bangga karena Engkau-lah yang menciptakan dan membimbing kami. Semoga Engkau memperhatikan dan membaharui kami serta mempertahankan rahmat-Mu dalam diri kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari banyak orang itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang limpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Pun Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum yang barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Injil hari ini membahas tentang situasi kita sebagai manusia, di mana kita memerlukan kekayaan, kekuasaan, itu juga seksualitas. Itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Namun ada ukuran-ukuran tertentu dalam pekerjaan yang berkaitan dengan keadilan hak dan keadilan, serta perdamaian, justice and peace. Semuanya ada ukuran, terukur. Maka kita berada dalam ukuran-ukuran tersebut. Gaji berapa, honor berapa, sudah ada aturannya. Tetapi lalu kita sering menyalahgunakan yang bukan hak kita, kita ambil dengan mengatakan mumpung.
Nah, mumpung isme itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kan cuma sekali, kapan lagi. Maka dosa itu, dosa keserakahan itu dimulai. Mengambil sedikit demi sedikit, akhirnya bertimbun. Kita melanggar hak dan keadilan orang. Tapi mungkin secara material kita merasa senang. Dengan uang yang kita miliki kita bisa beli apa saja. Mulai dari perhiasan, makanan, sandang, pangan, papan, kendaraan lah pokoknya. Sehingga kita boleh katakan mentereng di hadapan teman-teman. Nah, hari ini Yesus hanya ingin mengajarkan kepada kita kejujuran. Tidak salah orang bekerja keras, mendapatkan gaji yang besar, tetapi yang penting halal, bukan mencuri. Yang bukan hak kita jangan kita ambil. Atau kadang-kadang kita pura-pura bodoh-bodoh hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Itulah dosa yang menyeringai di sekitar kita. Dan dosa itu tidak tergantung pada orang di mana. Berjubah itu tidak berjubah sama manusia. Daging lihat uang hijau. Maka lalu kita belajar untuk mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Yesus ini dalam perumpamaan. Menumpuk, akhirnya diambil dan gigit jari. Lalu apa yang harus disampaikan? Ya, ada uang, bagi juga berbelas kasih kepada orang lain. Ya, sama-sama menikmati. Jangan kita sendiri saja menikmati, orang lain menonton. Ya, ini juga merupakan dosa yang terselubung di mana kita cuek bebek dengan kesulitan orang lain. Dan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita dengan murah hati, berbelas kasih bisa membantu sebagaimana Yesus solidar dengan kita, Allah yang menjadi manusia. Maka mari kita berhitung untuk diri kita sendiri. Apa-apa yang kita dapatkan secara halal, apa-apa yang kurang halal. Apa yang kurang halal jangan kita ambil. Itu saja patokannya. Sehingga hati kita merasa damai dan sejahtera. Untuk apa orang mengatakan, oh si ini punya kekayaan sekian. Hanya disebutkan, oh dia hebat, padahalnya hasilnya hasil nodong, hasil mencuri, hasil korupsi. Di hadapan Tuhan bukan soal kaya, tetapi bagaimana kita mempunyai kaya secara rohani, dalam kejujuran, dalam kedisiplinan, dalam tanggung jawab. Semoga pembelajaran pada hari ini mengena dalam kehidupan kita dan kita laksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Selamat pagi.